Publik Belanda sindir Timnas Indonesia, itu tim orange apa Timnas Indonesia? Shin Tae-yong beri pesan terakhir ke supporter Indonesia sebelum pulang ke Korea. Nasib Hernando Ari di Persebaya Surabaya, baru perpanjang kontrak, malah dibobol hat-trick Matias Miar. Paul Munster kecewa berat saat Persebaya kalah telak dari Barito Putra. Ketar-ketir, pelatih Australia siapkan pemain terbaik, sebab takut dibikin malu oleh Timnas Indonesia. Publik Belanda sindir Timnas Indonesia, itu tim orange apa Timnas Indonesia? Terpilihnya, 4 orang Belanda, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanzaat dan Gerald van den Burg, yang menjadi tim kepelatihan Timnas Indonesia, rupanya menjadi pro kontra di kalangan publik Belanda. Hal itu setidaknya terlihat dari banyaknya komentar orang Belanda, pasca ditunjuknya Van den Burg menjadi pelatih Timnas Indonesia U23, sekaligus menjadi asisten Kluivert di tim senior. Di salah satu pemberitaan media Belanda soal itu, pada kolom komentar netizen Belanda memperdebatkan soal banyaknya orang Belanda di Timnas Indonesia saat ini. Biarkan mereka menyantap hidangan khas Indonesia yang lezat dan terus menikmati keindahan alam serta pantainya. Mereka pandai dalam hal itu. Tapi tidak dengan sepak bola, tulis salah satu netizen Belanda di pemberitaan soal ditunjuknya Van den Burg sebagai asisten Kluivert seperti dikutip Suara.com, Minggu, 26 Januari 2025. Bagus untuk Gerald dan saya pikir bagus juga kalau semua orang Belanda pergi ke Indonesia. Tapi apa yang dipikirkan orang Indonesia tentang itu, sindir netizen lainnya. Ini tim Indonesia. Tidak itu hanya tim Belanda yang dibeli orang Indonesia, karena orang Indonesia tidak bisa bermain sepak bola. Mereka pandai dalam olahraga lain, seperti bulu tangkis. Tetapi Anda tidak bisa berbicara ini tim nasional jika 90% anggota tim Anda adalah orang Belanda, sambung akun lainnya. Namun ada juga netizen Belanda yang melihat kondisi di Timnas Indonesia saat ini ialah sesuatu yang wajar. Menurut salah satu netizen, hal itu terjadi hampir di seluruh tim nasional. Nathan Ake adalah orang Belanda Pantai Gading dan telah tinggal di Inggris sejak usia 13 tahun. Frimpong hampir tidak bisa bahasa Belanda. Jumlah pemain Belanda di tim Maroko hampir sama banyaknya, ungkap salah satu netizen. Indonesia adalah negara besar di dunia dan mereka mencintai sepak bola tetapi tidak pernah mendapatkan pemain berbakat. Mereka melihat ini sekarang sebagai kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir, senang legenda sepak bola Belanda Gerald van den Burg mau menjadi pelatih Timnas Indonesia U23. Tak cuma itu, ia juga akan menjadi asisten pelatih ketiga Patrick Kluivert di tim senior. Sebelumnya, sudah ada 2 asisten Patrick Kluivert. Mereka adalah Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Selain itu menjadi asisten pelatih tim senior dan juru taktik Timnas Indonesia U23, Gerald akan bekerja sama dengan tim U20 dan U17. Ia akan memastikan keselarasan di setiap level tim nasional. Erick Thohir berharap pengalaman Gerald yang luas, diharapkan berguna bagi pemain. Lelaki yang juga Menteri BUMN itu punya harapan Gerald berkontribusi buat sepak bola Indonesia. Pengalamannya yang luas dalam sepak bola akan sangat bermanfaat bagi para pemain, kata Erick Thohir dalam keterangannya. Kami sangat senang ia mau bergabung dan berharap dapat berkontribusi pada kesuksesan sepak bola Indonesia, jelasnya. Shin Tae-yong beri pesan terakhir ke supporter Indonesia sebelum pulang ke Korea. Antusiasme supporter dalam mengantar kepergian mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang akan kembali menuju kampung halamannya membludak pada Minggu, 26 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Para supporter yang telah berkumpul untuk mengucapkan selamat jalan kepada Shin Tae-yong,
akhirnya mendapat kesempatan ketika mobil yang mengantar Shin Tae-yong tiba di bandara keberangkatan Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 19.52 waktu Indonesia Barat. Saking ramainya supporter yang berkumpul, para petugas harus membuat barikade untuk membuka ruang bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut dan rombongannya keluar dari mobil menuju terminal. Setelah sekitar 10 menit petugas berusaha membenahi barisan dan memastikan ada jalan bagi sang pelatih untuk menuju ke terminal keberangkatan, ST pun keluar dari kendaraannya. Saya berterima kasih sudah diantar seperti ini, Coach Shin merasa terharu sekali, tutur Shin melalui JJ sang penerjemah kepada media yang berkumpul. Biar bagaimanapun anak-anak timnas dianggap seperti anak sendiri, tuturnya melanjutkan. Walaupun ganti pelatih, para pemain jangan merasa kecewa. Para pemain harus dapat membangun chemistry baik dengan pelatih yang baru. Coach Shin berdoa agar timnas Indonesia bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Setelah menghabiskan beberapa waktu lagi berbicara kepada media, Shin berusaha berjalan pelan di tengah kerumunan orang untuk masuk ke terminal. Tak sedikit yang sempat memeluk dan memberinya souvenir sembari meminta tanda tangan. Supporter pun chanting lagu-lagu Shin Tae-yong. Kemudian dia sempat memasukkan bagasi, lalu menyambut kembali para supporter untuk mengutarakan terima kasih. Nasib Hernando Ari di Persebaya Surabaya, baru perpanjang kontrak, malah dibobol hat-trick Matias Miar. Seperti diketahui, Hernando Ari baru saja diumumkan memperpanjang kontraknya bersama Persebaya Surabaya untuk beberapa tahun ke depan. Hal itu resmi diumumkan oleh Persebaya Surabaya, tepat sebelum pertandingan melawan Barito Putra, Sabtu, 25 Januari 2025. Hernando Ari resmi memperpanjang kontrak bersama Persebaya selama multi-years, tulis Persebaya. Sayangnya, setelah diumumkan perpanjangan kontraknya bersama Persebaya, Hernando malah kebobolan 3 gol. 3 gol dicetak oleh pemain anyar Barito Putra yaitu Matias Miar di menit ke-8, 23, dan 90+5. Hernando sendiri mencatatkan sejumlah penyelamatan, tetapi kebobolan 3 gol, serta timnya yang tak mampu mencetak satupun gol balasan, membuat ia tak bisa menyelamatkan Persebaya dari kekalahan. Kekalahan melawan Barito Putra sendiri menandai berlanjutnya tren buruk Persebaya Surabaya. 4 kekalahan beruntun telah didapatkan Persebaya Surabaya, membuat mereka makin tak diuntungkan dalam perebutan gelar juara Liga 1. Saat ini, Persebaya terpaut 6 poin dari pemuncak klasemen sementara yaitu Persib Bandung. Hernando Ari sepakat untuk memperpanjang kontraknya bersama Persebaya Surabaya. Sebagai informasi, Hernando Ari merupakan pemain yang tumbuh besar bersama Persebaya Surabaya. Sudah bersama Persebaya sejak 2018, bersama tim junior. Musim 2019 membawa Persebaya U20 juara Elite Pro Academy, EPA, Hernando Ari mengawali debutnya bersama tim senior sejak 2020 lalu, diikat kontrak hingga 31 Januari 2025. Perpanjangan kontrak kali ini, Hernando Ari kembali sepakat lebih dari 1 tahun, setidaknya hingga musim 2027. Perasaan sangat senang juga bangga sekali bisa bertahan di Persebaya. Ini salah satu keinginan saya untuk selalu ingin bertahan di Persebaya, kata Hernando Ari, Sabtu, 25 Januari 2025. Ia bercerita, orang pertama yang mendengar kabar bahagia ini adalah orang tua. Juga teman-teman yang selalu support saya, karena mereka yang selalu menanyakan saya bagaimana masa depan saya ke depannya. Orang tua dan teman-teman dekat saya tahu sampai kapan kontrak saya di Persebaya, terang pemain 22 tahun itu. Tidak hanya sekadar memperpanjang kontrak, Hernando Ari menyebut ada ambisi besar yang ingin dicapai bersama Persebaya Surabaya. Ambisi saya, tahun ini saya menginginkan sekali Persebaya juara, maupun tahun depan. Tapi saya yakin, saya fokus untuk tahun ini bisa mendapatkan juara bersama Persebaya, katanya. Saya ingin membawa Persebaya juara dan mengikuti pertandingan internasional seperti AFC dan sebagainya, pungkas Hernando Ari. Paul Munster kecewa berat saat Persebaya kalah telak dari Barito Putra. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengatakan secara keseluruhan sangat kecewa atas penampilan timnya saat kalah 3-0 dari Barito Putra dalam pertandingan pekan ke-20 Liga 1 di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali,
Sabtu, 25 Januari 2025. Munster menegaskan kekecewaan terbesarnya adalah ketika pemainnya tidak bisa mencetak gol. Ketika Anda mencetak gol, Anda akan merasa percaya diri, ujar Munster usai pertandingan. Munster menambahkan bahwa beberapa kesalahan pemainnya dalam bertahan menjadi salah satu penyebab lawan mencetak gol. Di sisi lain, pemainnya tak mampu memanfaatkan peluang yang diciptakan untuk mencetak gol. Pelatih asal Irlandia Utara itu menilai banyak pemainnya tidak tampil maksimal dalam pertandingan tersebut. Meski demikian, Munster mengungkapkan Persebaya telah berusaha bermain baik, khususnya pada babak kedua. Ketika Barito Putra mencetak gol ketiga, kata Munster, timnya tak mempedulikan itu. Munster hanya fokus bagaimana bisa menciptakan gol sebelum pertandingan berakhir. Kekalahan ini merupakan yang keempat kalinya secara beruntun. Munster menyebut faktor mental yang buruk menjadi penyebabnya. Saat ini yang dibutuhkan tim adalah kepercayaan diri. Tetapi kami akan terus maju. Kami akan terus mendorong di pertandingan berikutnya di kandang. Jelas kami akan membuat perubahan, kata Munster. Sementara itu, pemain sayap Persebaya Octavianus Fernando menilai gol pertama tuan rumah di menit awal pertandingan membuat Barito Putra lebih percaya diri. Sebaliknya, Persebaya tidak bisa mencetak gol. Ya akhirnya Barito menghukum kita, kata Octavianus. Ketar-ketir, pelatih Australia siapkan pemain terbaik, sebab takut dibikin malu oleh timnas Indonesia. Persiapan matang sedang dilakukan oleh pelatih timnas Australia, jelang laga melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Baru-baru ini pelatih timnas Australia, Tony Popovic, berbicara soal pergantian pelatih di skuad timnas Indonesia. Ia tak menyangka bahwa pelatih sebelumnya yakni Shin Tae-yong akan diganti dengan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Adanya pergantian pelatih, Popovic mengaku serius menghadapi Indonesia yang kini memiliki wajah baru di bawah asuhan Patrick Kluivert. Terlebih timnas Indonesia diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan Belanda yang diproyeksikan memperkuat pertandingan. Kami tahu Indonesia telah berkembang dengan signifikan. Dengan pelatih baru dan pemain keturunan yang memiliki pengalaman di Eropa, mereka bukan lawan yang mudah, ujar Popovic, dikutip FIFA dari Football Australia Minggu, 26 Januari 2025. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pelatih baru Indonesia ini akan berambisi untuk menorehkan hasil positif pada laga Australia versus Indonesia. Selain itu, ia menyampaikan bahwa pihaknya yakin timnas Indonesia memiliki performa yang bagus dalam pertandingan. Sulit bagi kami untuk memahami atau mengetahui alasan mengapa mereka mengganti pelatih, mereka datang nama yang sangat terkenal di dunia. Saya yakin dia ingin melanjutkan performa bagus mereka, tambah Popovic. Duel melawan Indonesia diprediksi akan menjadi pertandingan hidup mati bagi kedua tim, mengingat posisi kedua negara di klasemen grup C sangat kompetitif. Diketahui, Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dan hanya terpaut 1 poin dari Australia. Dalam riwayat pertandingan, sejatinya Indonesia pernah melawan Australia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada laga September 2024 lalu. Adanya pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi kedua pelatih, Popovic dan Patrick Kluivert yang sama-sama membawa ambisi besar untuk membawa negara masing-masing ke Piala Dunia 2026.